Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Pada pembelajaran 1. Oke, selanjutnya kita akan memasuki mapel ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Salah satu tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Begitu juga dengan tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara vegetatif dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif terlebih dahulu. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Ingat ya, melalui proses perkawinan yang diawali dengan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Bagian bunga yang menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan untuk proses perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Apa itu putik? Putik adalah sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Nah, di gambar ini ada beberapa bagian-bagian bunga, dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, pelopak, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, benang sari, dan mahkota. Setelah belajar tentang bagian-bagian bunga, sekarang bunga dibedakan ada dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki semua bagian bunga. Bunga yang memiliki putik dan benang sari disebut sebagai bunga sempurna, sedangkan bunga yang hanya memiliki satu jenis sel kelamin saja dinamakan bunga tidak sempurna. Lalu penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari serbuk sarinya dan yang berasal dari penantaranya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada dua ya, perkembangbiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Kita nantikan penjelasan di materi selanjutnya ya. Ciri bunga yang dibantu penyerbukan oleh hewan diantaranya adalah yang pertama, warna mahkota bunga mencolok, yang kedua, bunga berbau khas, yang ketiga, bunga memiliki kelenjar madu, yang keempat, serbuk sari bunga lengket, yang terakhir, kepala putik agak tersembunyi. Adapun ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh angin diantaranya, yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil, yang kedua, mahkota bunga tidak berwarna mencolok, yang ketiga, serbuk sari kering, ringan dan banyak, yang keempat, tidak berbau dan tidak berkelenjar madu, yang terakhir, kepala putik terjulur keluar. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Ya, betul. Pastinya kita tidak bisa melihat aneka bunga yang indah dan populasinya semakin lama akan semakin berkurang. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan sebagai bunga raya dan merupakan bunga nasional. Next ya, kira-kira ini gambar bunga apa ya? Ya, ini adalah bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu.
Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Tugasnya IPA, penyerbukan yang berasal dari serbuk sarinya dibedakan menjadi 4 ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan testar. Yang tidak tahu silakan cari sendiri. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing dari 4 penyerbukan di atas. Boleh googling dari mana aja. Selamat mengerjakan.